Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya. Nah, jadi jangan lupa kita setiap hari menjaga kesehatan ya Beb ya. Gimana sih jaga kesehatan? Ya tentunya dengan cara olahraga, minum air putih itu yang cukup Beb, jangan sampai kurang setiap hari ya. Terus berjemur di pagi hari gitu, dan makan buah, makan sayur yang hijau ya Beb ya, jadi biar tetap sehat dan tidak gampang sakit. Nah jadi gini Beb, ya namanya sebuah rumah tangga Beb. Jadi rumah tangga ini bukannya setahun, 2 tahun, 5 tahun ya Beb ya, tetapi untuk seumur hidup gitu ya, kalau bisa ya Beb ya. Nah jadi makanya untuk mempertahankan suatu rumah tangga itu sangat nggak gampang menurut aku. Nah jadi makanya dalam kita menjalani rumah tangga, semakin bertambah tahun gitu ya, 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, 15 tahun ke atas, bahkan ada yang udah 30 tahunan lebih gitu ya Beb ya. Nah selama itu, kebayangkan ya, selama itu Beb, udah banyak terjadi gitu pertengkaran gitu ya, hanya masalah sepele jadi bertengkar, jadi cekcok gitu ya. Belum lagi tidak saling percaya kepada pasangan masing-masing gitu ya, saling curiga, cemburu gitu ya Beb ya. Terus yang lebih parahnya itu begini, terjadinya permasalahannya kecil itu. Nah itu bisa jadi besar. Nah bahkan dibiarin gitu masalahnya, bukannya malah diselesaikan. Yang lebih bagus gitu kalau kita dalam rumah tangga, kalau punya masalah, saat itu juga diselesaikan masalahnya. Jadi jangan sampai berhari-hari dibiarkan. Kalau sampai berhari-hari, berminggu-minggu, setiap ada masalah dibiarin, jadi udah ketumpuk gitu Beb ya, di pikiran udah ketumpuk, di hati udah ketumpuk. Nah itu yang akan menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Nah permasalahannya apa sih? Nah bisa aja ya Beb ya, pasangan masing-masing itu udah bosen dengan pasangannya, ngelihat suasana rumah udah nggak nyaman lagi gitu ya. Nah bisa terjadi perselingkuhan. Itu ya Beb ya, perselingkuhan. Nah itu bisa terjadi Beb. Nah jadi jika kalian ngerasa ada yang beda gitu ya, nah simak ini gitu ya, kudu simak gitu ya. Nah inilah ciri-ciri istri yang selingkuh. Jika suaminya itu keluar atau menjauh dari rumah. Nah yang pertama adalah pasangan itu akan nggak kasih kabar gitu Beb. Nah jadi gini Beb, jika kalian para suami nih ya, kalian pergi kerja gitu ya, udah keluar dari rumah gitu ya, mungkin kerjanya itu banyak gitu ya Beb ya, sampai lembur malam gitu ya, atau mungkin bisa jadi sampai keluar kota gitu ya, kerja suami gitu ya. Nah di saat yang seperti itu, istri nggak pernah nelpon kalian ya Beb. Jadi sekedar pengen tahu kabar suaminya atau nanyain suaminya apakah udah makan atau belum gitu ya. Nah itu nggak dilakuin Beb. Jadi sama sekali mereka nggak ada nelpon ke suami, nanyain kabar suaminya ya Beb ya. Nah yang sewajarnya gitu ya Beb ya, yang senormalnya, kalau seorang suami itu udah keluar dari rumah kerja gitu ya, sampai lembur malam, atau mungkin ada yang suaminya kerja keluar kota, nah seharusnya sang istri itu ada rasa kangen gitu ke suami ya. Jadi setidaknya kalau dia kangen, dia telepon gitu. Nah ini beda Beb, berbalik, dia nggak ada rasa kangen gitu ya, jadi dia nggak pernah nelpon.
pernah nanyain apa-apa gitu. Nah, lalu di nomor 2, mempunyai alasan. Nah, jadi jika kalian seorang suami gitu ya, mungkin kalian ditugaskan kerja keluar kota gitu ya. Jadi kalau udah keluar kota pasti tentunya kalian LDR gitu ya dengan istri kalian. Nah, udah berhari-hari, mungkin udah 2 hari gitu ya, sehari gitu, kok ada yang aneh gitu. Misalnya kalian nggak ngerasa bahwa istri kalian itu nelpon kalian. Nah, jadi karena kalian ada yang ngerasa aneh gitu karena istri nggak nelpon, nah tentunya suami yang ambil inisiatif untuk nelpon istrinya. Nah, jadi diteleponlah istri ini, Beb. Jadi suami menanyakan lagi apa gitu istrinya kan, melakukan kegiatan apa aja selama berapa hari ini gitu kan. Dan kalian mempertanyakan kenapa 2 hari ini nggak nelpon kalian gitu ya, apakah ada masalah gitu ya. Nah, biasanya kalau istri yang selingkuh, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, dia akan terbata-bata, Beb, untuk menjawabnya. Jadi nampak gitu, seperti jawabannya itu seperti di karangnya gitu, Beb. Dia punya banyak alasan untuk menjawabnya ya, Beb ya. Nah, jadi yang parahnya jika alasannya itu nggak masuk di akal gitu, Beb, menurut kalian ya, para suami. Nah, kalian patut curiga ya, Beb ya. Nah, selanjutnya di nomor 3, istri itu sering banget tidak membalas chat kalian atau telepon kalian. Nah, jadi mungkin suami dinas luar gitu kerja ya, Beb ya. Nah, jadi walaupun suami sibuk dinas luar, suami tetap sempatkan chat istri, WA istri mungkin ya, atau mungkin telepon istri. Jadi yang parahnya, Beb, di telepon istrinya ini HP-nya itu sibuk terus, atau bahkan mungkin nggak diangkat. Di telepon suami sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali di telepon nggak diangkat gitu ya, Beb ya. Terus di chat sama suaminya nggak pernah dibalas sama sekali, chatnya sampai lebih 5 kali nggak dibalas gitu ya. Nah, itu patut dicurigai, Beb, istri kalian. Nah, selanjutnya di nomor 4 adalah istri tidak memberikan perhatian kepada kalian. Nah, jadi apapun urusan kalian kerja dinas luar, dia nggak pernah tahu, Beb, nggak pernah musuh apa maksudnya ya. Nah, dia seperti bodoh amat gitu ya. Udah nggak pernah, perhatiannya itu kalian ngerasa berkurang gitu. Nah, gimana nggak berkurang ya, Beb ya? Uang perhatiannya itu udah ke sebelah gitu ya, udah terbagi gitu ya. Jadi lebih banyak perhatiannya itu ke yang baru mungkin. Nah, ke suaminya itu udah berkurang. Nah, bahkan parahnya itu nggak ada sama sekali perhatian. Nah, terus di nomor 5 adalah menyimpan rahasia. Nah, jadi gini ya, Beb ya, yang semula istri kalian itu terbuka ke kalian gitu ya, apa-apa diceritain. Jadi ibaratnya dari A sampai Z sebelumnya dia terbuka. Nah, ini berbalik, Beb, malah dia nggak terbuka seperti dulu, dia tertutup, nggak mau cerita lagi ke kalian. Jadi porsi cerita ke kalian itu malah sedikit gitu, Beb. Yang penting-penting aja dia cerita ke kalian. Jadi nggak penting dia diem gitu ya, Beb ya. Nah, jadi seolah-olah dia diam 1000 bahasa, nggak terbuka seperti dulu. Dia nggak mau keceplosan gitu rahasianya ke suaminya. Makanya doi itu lebih tertutup gitu ya, Beb ya. Nah, yang selanjutnya di nomor 6 adalah istri itu akan lebih sering keluar rumah. Nah, jadi yang udah punya anak gitu ya, mungkin dia keluar rumahnya nggak bawa anaknya selalu tinggal di rumah gitu, atau dititipkan ke tetangga atau ke keluarga gitu ya, Beb. Jadi keluar rumahnya itu selalu sendiri.
Nah, jadi di saat kalian lagi dinas keluar kota, makanya kalian juga harus lebih sering juga menelpon istri kalian di rumah, atau mungkin kalian bisa menelpon keluarga kalian gitu ya, untuk minta dicek ke rumah gitu, apakah ada istri, atau melihat keadaan anak, atau mungkin di rumah kalian itu ada pembantu rumah tangga. Nah, kalian bisa nelpon pembantu rumah tangga kalian untuk mengecek apakah istri kalian itu di rumah atau tidak, atau bahkan sering keluar rumah gitu, Beb. Nah, jadi walaupun kalian dinas luar kerja, kalian wajib mengecek istri kalian, apa sih aktivitas yang dia lakukan setiap harinya gitu ya. Nah, jadi itu dulu share aku ya, Beb ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya. Thank you.